Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1144 dibuka dengan hal yang sangat mengejutkan, yaitu mengenai temuan kepala robot super raksasa di negeri Elbaf. Ya, di sini lagi-lagi Franky yang sedang tur pohon Adam menemukan hal menakjubkan setelah sebelumnya Franky menemukan mural kuno. Ukuran kepala robot ini benar-benar luar biasa. Replay yang ras raksasa saja terlihat sangat kecil bila dibandingkan dengannya. Nah, ternyata di dalam robot super kuno itu ada Lilith dan Bonnie. Vegapunk itu pun menyatakan bahwa usia robot tersebut sekitar 3000 tahun. Ini benar-benar sudah lama sekali, dan hal itu masuk akal karena keadaan robot yang benar-benar sudah hancur parah dan ditumbuhi oleh tanaman lumut. Bicara tentang robot, tentu kita akan teringat kepada Emmet, robot kuno dari 900 tahun lalu yang muncul di Ark Egghead. Saat itu Emmet bisa kembali bangkit saat mendengar genderang kebebasan Nika. Ya, karena memang saat itu keadaan Emmet masih terbilang utuh. Namun untuk robot berusia 3000 tahun ini sepertinya sudah tidak bisa bangkit lagi, karena yang tersisa hanya puing-puingnya saja. Tapi sepertinya akan ada hal yang dapat dipelajari oleh Franky ataupun Lilith dari robot itu, yang bisa berkaitan dengan sumber daya energi di masa lalu. Nah, kemunculan robot ini bisa menunjukkan 3 robot yang berperan dalam 3 generasi yang disebutkan dalam naskah Hadley, di mana robot itu adalah generasi pertama, kemudian Emmet adalah generasi kedua, dan Franky akan menjadi robot generasi ketiga. Sebagai generasi terbaru, Mimin rasa Franky akan menggabungkan teknologi dari masa lalu dengan teknologi saat ini, agar dapat menemukan kombinasi kekuatan dan bahan bakar yang paling efektif. Oke, lanjut kita beralih pada kekacauan yang ditimbulkan oleh para monster-monster raksasa. Di lokasi Franky sendiri muncul monster badai petir yang tentunya akan sangat berbahaya bagi Elbaf, karena petir adalah salah satu kelemahan Elbaf. Selain itu, para monster lain juga sudah mulai membuat kekacauan. Di sini ada monster tengkorak Draug yang menyerang para raksasa. Ya, secara garis besar monster-monster raksasa ini tidak terlalu kuat. Mereka jadi sulit dikalahkan karena ukurannya yang sangat besar saja. Kemudian di chapter ini Mimin melihat tingginya harga diri para prajurit Elbaf yang tidak mau dibantu oleh kru topi jerami untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Jarul bahkan meminta kru topi jerami untuk bersantai saja, dan semua masalah di Elbaf akan diatasi oleh para raksasa. Nah, sepertinya hal ini jugalah yang terjadi 12 tahun lalu ketika Loki mengamuk. Para raksasa tidak mau meminta bantuan pihak lain untuk menangkap Loki, hingga akhirnya Loki bisa sampai kabur ke lautan. Dan barulah setelah Loki ada di lautan, Akagami dapat membantu dan berhasil menangkap pangeran Elbaf itu serta membawanya kembali ke Elbaf. Ya, intinya para raksasa Elbaf ini punya harga diri dan semangat juang yang tinggi untuk dapat menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Oke, lanjut kita menuju lokasi para kesatria suci. Di sini ada hal menarik tentang Gunko, yaitu dia suka pada lagunya Brook yang berjudul New World. Ya, lagu ini bisa menunjukkan harapan akan datangnya dunia baru yang lebih baik daripada dunia sebelumnya. Hal itu pun membuat Somers bertanya-tanya apakah Gunko tidak menyukai dunia yang ada saat ini. Dan Gunko pun tidak menjawab pertanyaan itu dengan jelas. Nah, di samping itu tentu kita masih ingat jika Gunko takut pada sosok Nika. Ya, mungkin karena penggambaran Nika yang ada dalam benak Gunko adalah sosok yang kejam dan berbahaya. Dan jika di Elbaf Gunko bertemu dengan Nika yang sangat berbeda dengan persepsinya, mungkin Gunko malah akan berpihak kepada Nika, dewa matahari yang membawa kebebasan dan bisa menuntun pada dunia baru yang lebih baik.
Selanjutnya kita menuju bajak laut Kalen. Ya, di sini anak Gaban itu membuat kesepakatan dengan Nami, Jinbe, Usopp, dan Brook untuk bersama-sama menaiki Sval kecilnya dan mencari para penyusup Elbaf. Sementara itu, Saul masih berusaha keras untuk menyelamatkan anak-anak Elbaf dari pengaruh Gunko, Sommer, dan Gillingham. Karena jika tidak dihentikan, mereka bisa masuk ke dalam api. Awalnya Saul menggunakan tameng, tapi hal itu gagal karena bisa melukai anak yang lain. Akhirnya setelah menggunakan tali, usaha Saul mulai berhasil. Anak paling belakang sudah mulai mundur. Namun tak lama kemudian muncul monster serigala raksasa Fenrir. Dia berusaha menghalangi Saul yang akan menolong anak-anak. Tapi di sini Mimin rasa Fenrir raksasa itu akan bisa dikalahkan oleh Saul. Mengingat sebelumnya Saul juga sudah bisa mengalahkan monster Jormungandr dengan pukulan hakinya. Oke, lanjut menuju ke bagian akhir chapter ini. Di sini para petarung tangguh di Elbaf sudah mulai muncul. Diawali dari aksi Kapten Dori dan Brogy yang berhasil melancarkan serangan Hakoku yang dapat menghancurkan 3 monster raksasa sekaligus. Para raksasa yang sedang bertarung di dalam pulau pun tampak sangat senang ketika bajak laut raksasa datang dengan kapal terbangnya. Tak lama kemudian kita melihat sosok legenda sang pemakan gunung, yaitu Skopper Gaban. Ya, Gaban muncul dengan kapak raksasa dan dia pun siap untuk bergabung ke dalam pertempuran. Sebagai orang kuat, tentu Gaban bisa dengan mudah mengalahkan beberapa monster raksasa yang tersisa. Tapi tentu saja tujuan Gaban bukan hanya untuk mengalahkan monster-monster lemah itu, melainkan untuk memburu para penyusup dari Kesatria Suci. Sebelumnya Gaban sudah menyadari jika ada yang datang ke kastil Aurus. Karena itulah dia segera datang ke kastil yang sudah hancur itu. Namun di sana dia tidak menemukan para penyusup karena mereka sudah pergi. Gaban malah bertemu dengan tim Luffy, Nami, dan Zoro. Nah, karena sudah pernah merasakan keberadaan para penyusup itu, maka besar kemungkinan Gaban akan lebih mudah untuk menemukan lokasi mereka saat ini. Oke, itu aja pembahasan untuk review chapter 1144 ini. Iyosa, Mimin atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Show!